Halo Ananda semuanya, perkenalkan nama ibu adalah Amrina Rasyada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera, perasa, dan peraba. Terdapat 3 lapisan kulit. Pertama, epidermis, yaitu lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit bagian luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan kedua ada dermis atau lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis sedikit lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan ketiga yaitu jaringan ikat di bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis di antara lapisan jaringan ikat di bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Sistem ekskresi yang kedua ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam yang ada di dalam tubuh. Terdapat 3 proses pembentukan urin. Pertama adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Kedua ada reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga ada proses augmentasi, yaitu proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Sistem ekskresi yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu berupa gas CO2 dan uap air. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ ekskresi juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembaban di dalam tubuh agar tetap normal. Sistem organ ekskresi yang keempat adalah hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen berupa gula otot dan membentuk sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. Sekian dari Ibu, semoga Ananda dapat mengulangnya di rumah kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.